الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kali ini insyaallah kita lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan karya Syekh Ali Al-Qarni. Ini Ali Al-Qarni bukan Aid Al-Qarni, jadi Ali Al-Qarni Bismillah. Kita mulai dari muqaddimah halaman pertama sekarang insyaallah. Beliau berkata, sesungguhnya segala puji milik Allah Ta'ala. Kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kami dan dari buruknya amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepadanya, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Beliau insyaallah mulai dari firman Allah Ta'ala ya di surat Fatir ayat ke-6 ini, yang insyaallah akan kita tafsirkan sedikit. Insyaallah kitab ini penuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang tentu saja jauh lebih baik daripada metode-metode yang banyak ditelurkan oleh banyak dari peruqyah zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang maknanya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, yaitu jin-jin dari golongan syaitan, dan juga manusia-manusia atau syaitan-syaitan dari golongan manusia. Mereka adalah adu, yaitu musuh. Kayak dikatakan oleh para ulama, adu di sini sebagian ulama menafsirkan sebagai muadi. Muadi itu adalah memusuhi. Jadi tidak sekadar musuh, tapi memusuhi. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah pihak yang memusuhi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah oleh kalian, anggaplah ia orang atau anggaplah dia makhluk yang memusuhi kamu. Jadi kalau misalnya sudah Allah tegaskan bahwa syaitan itu adalah pihak yang memusuhi kamu, maka jadikanlah atau anggaplah ia sebagai orang yang memusuhi kamu, sehingga musuhilah dia. Maka permusuhan dari syaitan itu sudah ada dari awal sejarah
yaitu ketika syaitan menggoda bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yaitu iblis. Itu sudah benar-benar memproklamirkan diri untuk menjadi musuhnya Nabi Adam alaihissalam dan musuhnya manusia. Sehingga barang siapa yang menjadikannya tidak sebagai musuh, maka dia akan hancur nanti, akan menjadi ashabis sa'ir. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, wa yadullukum ala adawatihi ikhrajuhu abakum minal jannah. Waalaikumsalam. Wa yadullukum ala adawatihi ikhrajuhu abakum minal jannah. Dan menunjukkan atas permusuhan syaitan kepada insan, yaitu syaitan mengeluarkan bapak kalian dari jannah. Wa dhamanuhu idlalakum, dan juga menjamin untuk menyesatkan kalian, yaitu wahai manusia. Makanya di surat An-Nisa ayat 119 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan dari iblis, janji dari iblis, kepastian dari iblis, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Wala udhillannahum artinya, ya Rabb, pasti aku akan menyesatkan mereka. Di sini tugasnya, pasti aku akan menyesatkan mereka, kata iblis. Wala umanniyannahum, dan pasti aku akan menggelincirkan mereka di angan-angan yang kosong, janji-janji palsu. Itu dua hal, dan juga ada hal selainnya, tapi ini dua hal aja yang disebutkan. Wala udhillannahum, yaitu syaitan sukanya, tugasnya adalah untuk menyesatkan mereka dan untuk memberikan mereka angan-angan yang kosong. Dan juga di antara dan di antara janjinya iblis untuk selamanya, di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Waalaikumsalam. La'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Itu surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di sini Al-A'raf. Kita lihat di sini perkataan mereka. Ya. Setelah diusir dari ayat 14. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada iblis, ihbit minha, turunlah kamu dari surga itu. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha, karena kamu tidaklah sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas saghirin, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Itu perkataan terhadap iblis. Kemudian iblis menjawab, qala anzirni ila yaum yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Berarti iblis sampai sekarang masih hidup, masih eksis, dan masih mengatur kerusakan-kerusakan. Qal, Allah Ta'ala berfirman, innaka minal munzirin, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Itu iblis di sini. Oke, Allah Ta'ala janjikan ketangguhan wafat, tetap ada, eksis sampai kiamat nanti. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis kemudian menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Itu berkata janji itu. La'aq'udanna, yaitu aku akan membuat mereka duduk, yaitu mereka enggak bakal berdiri menuju ke jalan lurus. Jadi tahan-tahan. Mau ngaji susah ditahan dengan banyak alasan. Iya. Karena ngaji merupakan salah satu inian siratal mustaqim. Bukunya pegang gini aja.
Ini jadi benar-benar di sini la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Pentingnya apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan membuat mereka duduk dari jalan yang lurus. Itu jangan sampai manusia itu ke jalan yang lurus. Kemudian teruskan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian la'atiyannahum, saya akan mendatangi mereka, ya, dan pasukannya. Lihat di sini kesombongannya, saya ya. Mendatangi mereka min baini aydihim, dari depan muka mereka, dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Ini semua sisi. Itu surat Al-A'raf itu ayat 18 yang ini. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapatkan banyakkan dari mereka bersyukur. Berarti benar-benar musuh yang seperti musuh manusia dalam perang aja, paling di depan doang menyerang kita. Tapi ini syaitan itu tidak hanya di depan, belakang, samping, kiri, kanan, kalau bisa atasnya, kalau bisa bawahnya, dari segi manapun. Ya. Baik. Jadi syaitan adalah adu, yaitu musuh dan yang memusuhi kita, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Berkata Al-Fudail bin Iyad, ya kadzdzab, ya muftarin, ittaqillah wa la tasubba asyaitana fil alaniyati wa anta sadiquhu fis sir. Wahai pendusta, wahai pembohong, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mencaci syaitan di keramaian, sedangkan kamu malah adalah temannya di kesendirian. Yaitu pas di keramaian mencaci syaitan, tapi di kesendirian na'udzubillah. Terus Ibnu Sammak berkata, ya ajaban liman 'asal muhsina ba'da ma'rifatihi ihsanah wa ata'a al-la'ina ba'da ma'rifatihi bi'adawatihi. Ya ajaba, betapa ajaibnya bagi orang yang bermaksiat kepada Al-Muhsin, kepada Allah yang maha berbuat baik, setelah mengetahui perbuatan baik Allah Ta'ala, tapi malah mentaati Al-La'in yang terlaknat, ba'da ma'rifatihi bi'adawatihi, setelah mengetahui permusuhan dari yang terlaknat tersebut. Na'udzubillah. Jadi inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tugasnya mendakwahkan hizbahu, golongannya, yaitu menyeru golongannya agar menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari neraka yang menyala-nyala, dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan permusuhan iblis dan perbuatannya untuk menyesatkan anak Adam, dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai musuh. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita termasuk musuh-musuh syaitan dan termasuk wali-wali Allah yang Maha Rahman. Dan karena itu kita mendapati syaitan selalu berusaha menyesatkan anak cucu Adam, ya, menakut-nakuti mereka dan meneror mereka, syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Lihat. Ya. Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan menakut-nakuti kamu, ya, menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Taib. Auliyaah di sini kawan-kawannya.
pecinta-pecinta syaitan. Jadi mereka sebenarnya syaitan dengan jin. Dan para aulia mereka manusia. Yaitu para pecinta mereka, kawan-kawan mereka adalah manusia. Dan manusia di sini bekerja sama dengan jin. Jin mengompori manusia untuk memusuhi kalian wahai ashab Muhammad. Untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Jadi jika ada orang beriman, orang soleh dimusuhi oleh masyarakat, maka masyarakat tersebutlah yang terhasut oleh syaitan. Imam mereka sadar atau tidak gitu loh. Ada yang sadar bahwasanya selama ini yang mengompori mereka adalah syaitan. Ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar karena jahil. Nah, karena itu tapi walaupun syaitan dengan hizibnya berusaha untuk menakut-nakuti orang-orang beriman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Jadi jangan pernah takut kepada syaitan sedikit pun. Ya, seberapa banyak pun syaitan itu. Wa khafuni dan takutlah kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin teorinya gampang, saya nggak takut syaitan. Tapi termasuk takut dengan syaitan, takut miskin. Takut jatuh miskin karena tidak berbuat curang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh iya. Kita tahu tadi wala umanniyannahum, syaitan akan memberikan pikiran-pikiran kosong, ya kan? Pikiran-pikiran kosong. Kalau misalnya kita ketakutan dengan pikiran-pikiran kosong yang diberikan oleh syaitan itu, maka itu sama saja dengan takut kepada syaitan. Padahal Allah Ta'ala sudah berkata fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut sama mereka. Takut itu bukan hanya masalah penampakan kemudian gigil ketakutan, enggak itu aja. Termasuk takut dengan syaitan adalah takut dengan janji-janji palsu syaitan. Misalnya, ini kalau kamu enggak kayak gini nanti kamu miskin. Kalau kamu enggak kayak gini nanti kamu, terus syaitan membisiki untuk berbuat jahat, curang. Kalau takut miskin kemudian berbuat jahat, ini sama dengan takut dengan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk takut dengannya. Wa khafuni. Kemudian menta'alik dengan in kuntum mu'minin. Mentakyid, yaitu kalau kalian mau beriman, kalau kalian percaya kepada Allah, maka takutlah kepada Allah dan jangan takut kepada syaitan. Jadi tidak ada keselarasan dan tidak ada keseimbangan. Takut dengan syaitan iya, takut dengan Allah iya, enggak. Jadi imma kita takut pada Allah dan berani pada syaitan, dan imma kita takut pada syaitan dan berani kepada Allah. Enggak ada takut sama syaitan sekaligus takut pada Allah. Enggak ada. Maka kalau misalnya kita menghadapi syaitan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan la takhafuhum. Jangan takut sama mereka sama sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa syaitan tidak dapat menakut-nakuti orang-orang yang berlindung dan beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Akan tetapi, sini syaitan tidak dapat menakut-nakuti orang-orang yang berlindung kepada Allah dan beriman kepadanya dan hari akhir. Jadi kadar keimanan itu berpengaruh terhadap sikap takut atau tidaknya dia. Syaitan tidak dapat menakut-nakuti orang yang seperti ini. Dibayangin, dibisik-bisikin pikiran-pikiran. Ya betul lah, hati-hati di sana ada ini, di sana ada gerak-gerak tuh, ada itu tuh. Dia kalau misalnya sampai takut terus terbayang ada apa di sana, ada pocong misalnya. Ngeri. Nah ini berarti kurang imannya nih. Tapi kalau misalnya dia tahu, maksudnya walaupun misalnya ditampakin, tuh ada pocong, beneran jadi pocong. Tapi jarang kayak gitu orang-orang yang berani beriman itu
ditampakin jarang karena rugi syaitannya. Iya. Ya? Mubazir tenaga karena syaitan tuh jin itu enggak mudah juga menampakkan diri. Maksudnya mereka juga ada sesuatu yang mereka keluarkan kalau mereka menampakkan diri. Jadi bukan sesuatu yang mudah gitu. Harus ada kekuatan. Ya. Iya, makanya kalau misalnya teman kesurupan, ya coba setannya jinnya coba keluar, tampakin diri. Enggak bisa. Karena ditantang. Kalau ditantang enggak bisa. Enggak bisa tiba-tiba nampakin jadi kuntilanak tiba-tiba. Enggak bisa. Karena yang dihadapin ini orang yang kuat gitu loh. Enggak awal bisa. Dan juga wah ini ngelawan orang kuat, kalau saya tampakin diri saya yang dikejar nanti. Ya kan? Saya yang dikejar, udah energi saya habis. Enggak mau mereka. Enggak mau mikir-mikir juga gitu loh. Mikir save energi kan, mendingan godain orang daripada mendingan godain yang bodoh-bodoh daripada yang takut-takut daripada yang kayak gini gitu kan. Takut kalau kaget ya awal. Iya, kok kaget kan beda, Pak. Ya jangankan setan, kecoa aja bisa kita takut. Ya kaget enggak apa-apa kaget. Ya habis itu kejar aja. Kaget, kejar aja. Ntar dia yang kaget akhirnya. Nggak, tapi setan itu jin kalau misalnya mau menampakkan diri menggoda tuh lihat-lihat orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak sembarang orang. Lihat-lihat orang juga kan. Kalau misalnya mau menggoda orang beriman, godanya ya enggak dengan cara menampakkan diri, enggak. Masih. Ntar jatuh di situ takutnya. Enteng antumnya atau ntar jatuh, hati-hati. Kucing aja bisa kucing. Baik, akan tetapi sebaliknya dia hanya menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau berlindung dan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman atau kawan-kawan bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang berteman dengan syaitan itu imannya jauh itu. Iya. Ada beberapa orang yang memang dari kecil dia mempunyai korin yang berteman dengannya. Jadi ada permasalahan dari kecil itu sudah didekati oleh syaitan, ditakyid dengan syaitan. Itu ada beberapa sebab. Imma karena nasab, yaitu karena bapaknya mungkin dulu melihara jin, kemudian diturunkan kepada anaknya, baik sengaja atau memang bapak itu mati, diwariskan. Orang warisin harta, ini malah warisin jin. Terus habis itu juga ada yang bukan warisan, tapi karena anak itu mungkin main di suatu tempat, kemudian ada jin yang tertarik padanya, kemudian berteman. Kemudian orang tuanya tidak mewanti-wanti anak itu, dibiarin aja. Itu sampai gede itu. Itu syaitan itu yang berteman itu sama anak itu. Sampai gede nanti. Sama-sama gede, misalnya terus sama jin itu. Ntar kalau udah gede, jauh lebih mudah untuk menjerumuskan anak ini ke kesyirikan. Ke ujub tentang punya indera keenam, sixth sense dan semacamnya. Dan nggak ada indera keenam itu, semuanya pasti karena dia itu ada kaitan dengan syaitan. Imma sengaja, imma tidak sengaja. Semua dukun punya sixth sense, semua dukun. Ya, sixth sense ala syaitan. Dan semua orang yang kesurupan di santet itu punya sixth sense juga. Dan juga peruqyah yang memakai jin atau yang tidak sengaja memakai jin tapi terpakai jin-jinnya itu punya sixth sense. Iya, jadi hati-hati. Jadi bisa aja peruqyah tanpa sadar dirinya menggunakan jin dengan metode-metode yang wallahu a'lam dari mana asalnya. Iya, bisa pakai jin. Itu kadang mereka banyak ada nanti insyaallah kita jabarkan di waktunya insyaallah. Jadi syaitan menjadi wali bagi orang-orang yang tidak beriman atau kurang imannya.
Adapun wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman, dan menjadikan untuk mereka tempat perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga syaitan tidak memiliki kuasa atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah ayat kursi, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah Ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Jadi wali di sini yaitu pelindung. Wali di sini maknanya adalah pelindung, yaitu dialah yang melindungi orang-orang yang beriman. Jadi jangan takut, fa takhafuhum wa khafuni, karena kita memiliki al-wali yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menafikan dirinya disebut as-sayyid. Ya, sayyid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walinya kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala urusan, bahkan dalam segala urusan rizki, kedepannya masa depan, wali kita adalah Allah Ta'ala. Ibarat Allah walillahil matsul a'la. Kalau kita punya wali kelas, maka yang mengurusi segala hal kasus di kelas, apa teror untuk kelas, yaitu wali kelas. Iya, wali kelas, bukan siapa-siapa. Nah, kalau kita punya urusan, punya masalah, ya wali kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama memang kita tidak bersalah. Ya. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung orang beriman, maka dia mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya keimanan. Jelas di sini minadz zulumati ilan nur, zulumat dengan sigat al-jama', dengan jama'. Adapun an-nur dengan sigat al-mufrad, single. Itu menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak berbilang. Zulumat itu kegelapan, kekafiran dengan beragam macamnya. Makanya jama' di sini makanya zulumat, jama' dari zulm. Kemudian an-nur hanya satu. Nur bukan anwar. Nur. Karena cahaya keimanan itu satu, siratal mustaqim itu satu. Maka kata Nabi SAW, wala tattabi' as-subul, dan janganlah kamu mengikuti subul, jalan-jalan, jamak dari sabil. Menunjukkan memang jalan kemaksiatan, jalan kekufuran itu banyak berbilang, tapi keimanan cuma satu. Nah, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka itu adalah taghut, di sini dimaknai syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Syuf sini, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Syuf sini, nur satu ya kan? Dhulumat jama'. Jadi Islam itu melazimkan jamaah dan tidak membolehkan tafarruq, bercerai-berai. Nah di sini an-nur satu jamaah, satu saja. Tapi syaitan berusaha untuk mencabut dari jemaah itu satu persatu, untuk dicerai-beraikan ke zulumat. Jadi nur, cahaya satu kan. Syaitan gimana caranya untuk mencabut? Ya, satu-satu. Mereka ini menuju ke zulumat, gelap. Dan zulumat itu mengelilingi nur ini. Itu. Seperti yang tadi kita baca dari surat Al-A'raf, syaitan akan mendatanginya depan, belakang, kanan, kiri, menyerang, kan? Sebagaimana itu zulumat. Iya. Jadi an-nur sini jamaah, yaitu maksudnya di sini jamaah itu hanya satu jamaah, tidak berbilang jamaahnya. Oke, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau misalnya kaum muslimin umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang dia mendapatkan nur ini, hanya satu golongan, yaitu yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti jejak para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan dia juga berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan tawakal pada Rabbnya. Ada bisikan-bisikan, takut miskin, takut hancur, takut ini, takut dicemooh, takut
Ketakutan itu kata syaitan, wala umanniyannahum, saya akan memberikan mereka angan-angan kosong. Itu takut ini, nanti gini, kalau saya misalnya kalau saya dagang nanti di semua orang, kalau saya gini nanti gini, bisikan-bisikan itu. Nah, tapi kalau misalnya dia beriman dan bertawakal kepada Allah, khalas, bismillah, tawakal sama Allah, udah hilang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udah lanjut, hilang semua itu insyaallah. Ya hilang mungkin sementara karena nggak bakal syaitan balik lagi nanti. Yang mungkin yang satunya udah pindah, bosan sama kita, mungkin yang lain datang. Datang lagi. Innama sultanuhu, melainkan kekuasaannya syaitan itu, 'alal ladzina yatawallawnahu, yaitu yang menjadikannya sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pecinta. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah. Dua. Siapa? Orang yang mencintai syaitan atau orang yang dekat-dekat dengan syaitan, dan orang-orang yang berbuat syirik. Dua ini. Orang-orang yang dekat dengan syaitan itu masuk ke dalamnya yang bermaksiat. Orang-orang yang berbuat syirik berarti orang-orang yang berbuat syirik, kecil maupun besar. Kan ada maksiat, ada syirik. Ya, syirik apapun bentuknya itu lebih buruk secara umum daripada maksiat. Maksiat kan sama aja taqarrub kepada syaitan. Nah, taqarrub kepada syaitan itu akan mempermudah syaitan untuk menjadi sultannya dia, yaitu pemimpin dia. Lebih-lebih yang berbuat syirik, na'udzubillah. Ya, yang meminta perlindungan kepada jin, meminta bantuan kepada jin walaupun jinnya muslim. Ya. Kali surat Al-Jin juga ada. Dari mereka, dari manusia, ya'udzuna birijalin minal jin. Ya'udzun yaitu minta perlindungan, minta pertolongan. Ya, meminta auz yaitu meminta perlindungan minal jin, dari kalangan jin. Seperti minal jinni kata Allah Taala, minal jinni. Dari kata al jin di sini jenis jin manapun, mau dia muslim, mau dia kafir. Ya kan? Kalaupun jin itu muslim, tetap fazaduhum rahaqa, akan membuat dia tergelincir nanti. Walaupun jinnya muslim. Iya, karena sama kayak manusia. Wa anna minal qasitun, wa anna minas salihun, wa minna duna dzalik. Di antara kami ada orang-orang soleh, ada juga yang tidak. Kunna tara'iqa kita masing-masing punya tara'iq, jalan-jalan masing-masing gitu kan. Sama manusia juga, muslim. Tapi kebanyakan kan muslimnya muslim kayak gimana? Manusia kayak gini, gitu kan. Jin juga kayak gitu. Jahil banyak yang enggak tahu agama tapi ngaku yang muslim, dan banyak. Tapi mereka enggak punya KTP, KTM, KTS dan seterusnya enggak punya. Nah, kita itu pun kalau misalnya benar dia muslim, misalnya punya khadam mengaku muslim, kalau benar itu muslim. Kalau ternyata bohong, gimana? Kan? Misalnya di acara kayak Dunia XX, yang nggak Anda sebutin karena nanti takutnya digugat dunia apa gitu di TV. Ada dukun juga sebenarnya. Tapi kalamnya itu selalu benar. Maksudnya benar tentang jin, pemetaannya benar tentang ini, membantah perkataan jin sahih. Ya kan? Ini bukan peruqyah yang Anda biasa gugat ya, tapi ini udah lama orangnya. Sekarang udah nggak di TV lagi. Itu kan bisa masukin jin. Mediumisasi. Datang dengan tim kru TV itu ke tempat-tempat banyak, ke tempat tertentu untuk satu episode, ke tempat ini, satu episode ke tempat ini. Kemudian menelusuri riwayat dari jin. Bagaimana tentang daerah tersebut? Ya, legendanya gimana? Kok bisa ada sendang ini? Kok bisa ada air ini? Katanya ini keramat, ini petilasan. Info dari jin gimana? Dimediumisasi. Itu dengan gerakan-gerakan yang mirip dengan dukun. Masuk. Ini dengan bantuan jin pasti. Nggak mungkin nggak ada orang yang soleh pakai gini, soleh berilmu dengan kayak gitu bisa masukin thread gitu. Anak minta, ya Allah masukin jin ke pasutan, nggak bakal masuk karena emang nggak bisa anak. Kecuali kalau anak ada khadamnya yang bisa masukin. Dan juga nggak sembarangan orang bisa dimasukin.
Nah, itu yang mudah dimasukin adalah orang yang masih ada bolongan di dirinya untuk dimasukkan jin. Makanya ruqyah masal itu bahaya itu. Insya Allah kapan-kapan kita jabarkan. Ruqyah masal itu bahaya sebenarnya, bahaya banget. Ya, karena orang yang datang orang apa? Yang masing-masing punya problem dengan jin, ya kan? Kalau punya problem dengan jin itu kan otomatis dia ada celah untuk masuk jin, ya nggak? Itu terminal jin itu, muter sama jinnya, itu ziarah satu sama lain itu. Nah, kemudian ketika dibacakan kan normalnya kan kesurupan atau pokoknya jinnya ketarik lah ke tempat itu, ya kan? Nah, kemudian kan itu beleberan itu, jinnya banyak lah di mana-mana. Nah, ketika itu mudah sekali jin untuk masuk ke, jadi tinggal pilih tempat kemana-mana. Sehingga bisa jadi orang yang tadinya di rumah itu problem kesurupan tuh kesurupan jin macan misalnya. Tapi pas di lokasi ruqyah masal, kok malah jin apa? Jin kepiting atau jin apalah tuh. Kok kayak jadi bingung. Ini jin mana ini? Kok nggak pernah saya merasakan jin yang ini nih? Kok bisa datang kayak gini gitu? Maka ruqyah masal tuh madharatnya lebih besar dari maslahat. Ada maslahatnya mungkin. Sebagian mungkin ada sembuhan, ada yang sembuh. Mungkin. Tapi lebih banyak yang tidak. Kalaupun sembuh sementara doang. Lebih-lebih kalau peruqyahnya suka atraksi. Ya kan? Untuk atraksi semata. Nampil, ayo battle, ya kan? Sama itu bohong itu. Maksudnya itu ada konspirasi itu. Ya jadi kalau yang di video-video ada battle kayak gitu, peruqyahnya kemudian di videoin, itu bohong. Maksudnya bohong dalam artian ya itu terjadi battle gitu, tapi ada kong kali kong. Entah peruqyah itu tahu, udah rencanain dengan kolbunya yang kita nggak tahu tapi Allah Maha tahu, atau memang Allah alam. Jadi bahaya. Ya, kita bisa berbuat syirik itu kan nggak harus zahir dengan anggota tubuh. Sajen di dekat pohon bambu, nggak mesti gitu. Berbuat syirik itu cukup bisa dengan hati, bisa nggak? Bisa banget. Makanya riya itu amalan hati, sum'ah amalan hati. Tapi kalau halaf bi ghairillah amalan lisan. Tapi bisa juga amalan hati dengan beristi'anah kepada jin, minta sama jin. Dan talbis itu besar banget bagi banyak peruqyah. Nah, insyaallah kapan-kapan kita ceritakan insyaallah. Baik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat mengusir syaitan dan melindungi diri kita darinya. Oleh karena itu dan berangkat dari ini pula untuk mendiagnosa suatu penyakit dan menjelaskan terapi pengobatannya, saya memohon pertolongan kepada Allah dengan berusaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih demi melindungi atau menjaga seorang muslim dari syaitan dan kejahatannya, dan saya membagi kitab ini As-Sahih Al-Burhan fi ma yatrudus syaitan menjadi 3 bab utama yang mencakup pasal-pasal. Adapun bab-bab itu adalah bab pertama, surat-surat dan ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan. Dan di dalamnya terdapat 2 pasal. Pasal pertama, surat yang dapat mengusir syaitan. Pasal kedua, ayat yang dapat mengusir syaitan. Bab kedua, hadis-hadis dan zikir-zikir yang dapat mengusir syaitan. Dan di dalamnya terdapat 3 pasal. Pertama, ucapan yang dapat mengusir syaitan. Dan kedua, ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Ketiga, perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Jadi ditafsil, dirinci jadi 3. Yang ketiga, penjelasan tentang kesurupan atau kerasukan jin. Dan di dalamnya terdapat 3 pasal. Yang pertama, hakikat kesurupan itu sendiri dan penetapan akan eksistensinya serta pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini. Pasal kedua, yang kedua, Waalaikumsalam. Dibagi-bagi Pak. Maaf sini Pak. Ngantuk mudahan. Ngantuk. Ya, sambil diri aja nggak apa-apa. Ada orang di situ. Ada orang di situ. Di bagian itu ada orang. Di warung itu ada orang. Ngerasa ada orang di sana? Enggak ngerasa. Ngerasa ada orang. Enggak tahu. Pasal kedua, sebab-sebab kesurupan, gejala-gejalanya, macam-macamnya dan cara menjaga diri darinya sebelum terjadi dan cara mengobati orang yang kesurupan. Pasal ketiga, contoh-contoh nyata dari pengobatan terapi
terhadap sebagian orang yang kesurupan dan cara mengeluarkan jin dari mereka. Kemudian saya menutup kitab ini dengan risalah Syekh kami sekaligus juga ayahanda kami yang mulia hafizahullah, yaitu ketika itu ya, waktu itu masih udah lama banget, makanya hafizahullah, makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, karena risalah ini tulis tahun 1410. Sekarang 1437, berapa tahun lalu? 37 tahun lalu. 27 tahun lalu. Udah lama, masih hidup beliau. Rahimahullah. Wafatnya itu Syekh Abdul Aziz wafatnya 1420 kalau enggak salah. 1420 kalau enggak salah. Ya, 10 tahun sebelum wafat. Risalah tersebut berisi penjelasan yang hak tentang masuknya jin ke dalam diri manusia dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Ini Syekh bin Baz ini punya pengalaman banyak dengan jin. Ya, sampai-sampai pernah diceritakan ada seorang jin bertasyakul datang ke majelis. Ya, teman duduk di majelis, duduk. Dan tasyakulnya itu enggak seperti tasyakul normal manusia gitu. Jadi manusia bentuknya tapi ada keanehan gitu. Sehingga para ikhwan murid-murid lain ngelihat dia tuh serem gitu, lihat dia, ini kok siapa ini ya? Kok aneh gitu. Nah itu pernah terjadi, akhirnya Syekh bin Baz kemudian langsung datengin beliau, datengin jin yang bertasyakul itu, kemudian berkata kalau misalnya mau hadir ya nggak usah pakai beginian, langsung maksudnya hadir biasa aja, hadir sebagai jin gitu, nggak usah sampai mungkin saking cintanya bisa. Tapi memang pernah kita di majelis di Rawabambu sana, wallahu a'lam, entah ini jin atau memang udah manusia cuman udah dimasukin sama jin secara total. Ada akhwat datang pakai cadaran, selakannya hitam banget, datang ke dalam majelis, maksudnya tempat akhwat. Kemudian akhwat pun mereka melaporkan. Jadi di antara akhwat itu ada yang memang kena jin gitu kan, sehingga kan bisa merasakan kok ada yang jin, kok ada jin dan sebagainya. Mereka ketakutan ini, yang kata mereka ini kerasanya serem ini orang yang baru datang ini. Tah dia unsurnya jin doang atau tasyakul atau gimana. Itu pernah datang kayak gitu. Dan ketika datang itu terteror ini beberapa akhwat jadinya. Enggak tahu tersihir gitu. Allah alam. Pernah di Rawabambu. Waktu dulu sebelum puasa. Pernah, na'udzubillah. Iya. Dan juga Syekh bin Baz juga diceritakan, Anda membaca di situs ahlalhadith.com ya. Itu beliau bahkan pernah menjawab pertanyaan jin atau gimana, lupa ceritanya bagaimana, Allah alam, lupa ceritanya, takutnya salah. Al-muhim, beliau punya pengalaman banyak dengan jin, insyaallah. Agar faedahnya menjadi sempurna, sedang apa yang telah saya perbuat hanyalah sedikit dari sekian banyaknya amal yang dapat dilakukan dalam masa ini. Oleh karenanya usaha tulisan saya ini butuh kritikan, bahkan hati saya terbuka untuk hal itu. Dan sungguh saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam mengumpulkan maklumat-maklumat, khususnya mentakhrij hadis-hadis. Dalam hal ini saya tidak bermaksud menutup pintu kritik, akan tetapi saya hanya ingin menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Tentu setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Jika benar maka itu semata-mata dari Allah, dan jika salah maka datang dari dirinya dan dari syaitan. Saya memohon kepada Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, semoga dia menjadikan usaha saya ini benar-benar ikhlas semata-mata hanya mengharapkan wajahnya mulia, dan semoga dia memasukkan usaha saya ini ke dalam timbangan kebaikan saya di hari perjumpaan saya dengan Allah. Dan semoga Allah membalas setiap orang yang beramal dan membantu dalam menyebarluaskan kitab ini dengan sebaik-baik balasan. Allahumma amin. Iya. Jadi ini kitab ini kita pilih karena memang sekarang ini sedang fenomenal masalah-masalah jin dan semacamnya, ruqyah semacamnya, yang sebagiannya itu hanyalah bisnis dan juga cari perhatian kaum muslimin saja sebagiannya. Iya. Rating saja, seperti di TV, rating itu semua. Di TV itu nggak ada yang nggak rating semua, itu nyari rating, nyari perhatian. Ya, walaupun mungkin di antara mereka ada yang memang mukhlisin, ada di antara peruqyah yang di TV, ada yang memang benar punya ilmu syar'i, hafal Quran, ada. Tetapi sebagiannya tidak. Dan dari kesemuanya itu, ya kru-krunya ya itu produsen apa namanya? Ya usaha. Mungkin maksudnya tidak murni ingin memperkenalkan umat, tapi bisnis untuk melariskan
Ya, karena di antara peruqyah juga ada yang suka trending topik juga makanya. Ya anak bilang kalau jinnya Syiah, kalau misalnya lagi trending topiknya Syiah, jinnya jadi Syiah dan seterusnya. Iya, sangat update. Kemudian sekarang LGBT. Lihat peruqyah sekarang. Banyak yang memasang, mulai mereka masuk poster menawarkan ruqyah untuk LGBT. Ada yang punya poster, ada yang sampai poster bahkan di masjid, di kota wisata juga ada. Ya kan? Nah, coba antum cari aja. Ketemu. Hah? Jangan sebutin merek. Rahimahullah ya. Ya kan? Nanti kalau ada kasus apa gitu kan? Enggak, besok-besok sekalian ISIS aja di ruqyah itu ISIS itu. Belum ada. Ternyata mereka yang lebih pro ISIS tahunnya. Iya. Ya kan? Nah, ini masalah ini kan, update itu demi caper. Andai misalnya mereka mau kembali ke majelis ilmu aja dulu gitu. Ruqyah sebagai sampingan bukan sebagai fokus utama. Maka mereka enggak bakal cari-cari. Ini nyari-nyari sebenarnya. Iya, apa nanti ya, kasus apa gitu kan. Ntar artis dangdut apa kalau misalnya ada dangdut lagi booming di Indonesia, nanti bakal ayo meruqyah orang artis dangdut. Wah, begitu. Pertama, kalau misalnya pun nggak dapat duit, yang penting pamornya dapat. Itu banyak dari peruqyah zaman sekarang kayak gitu. Semua peruqyah yang memakai yang pengen kembali ke Al-Quran dan Sunnah, rata-rata malah tenggelam sekarang. Karena nggak di blow up oleh media. Tapi insya Allah itu yang lebih bagus. Metodenya yang lebih bagus dan juga penyembuhannya itu walaupun kadang berkala. Tapi insya Allah penyembuhannya itu membuat orang-orang yang pasiennya itu kembali benar-benar kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang ini fata morgana, yang ini media sosial mainnya, kemudian di blow up, kemudian cari perhatian dan tidak terlihat ikhlas. Dan jin-jinnya pun yang diruqyah itu dengan izin Allah bisa mengetahui ini detak-detak jantung peruqyah ini mau kemana orang ini. Nah, mau ke duit atau mau ke kesembuhan. Ya enggak? Ya nggak Pak Sultan? Iya. Itu ngapain diri kayak gitu? Dibuat ngantuk ya? Nauzubillah. Tahu. Baik.